Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mana Bocok? Kerai Labu. Ketemu lagi di konten Gusman Bojonegoro. Saat ini saya sedang ada di Desa Gampeng, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Ini tanaman 30 HST. Cuaca di sini tidak menentu. Jadi kadang panas dan tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas dan hujan. Rata-rata sore harinya hujan campur angin. Hujan campur angin. Angin lebat. Lebat sekali hujannya, katane bapake, nanti kita shoot orangnya. Ini tanaman ada sedikit kendala moler, tapi kesemuanya bagus. Ada sedikit yang moler tapi sudah berhenti. Kemarin tadi sudah dispray pakai bahan aktif tembaga yang hidroksida, yang mereknya Copcit. Tak kasih mereknya karena rata-rata viewer Gusman Bojonegoro mesti takok mereknya, gak bahan aktif. Wes mulai bahan aktif. Mulai ngerti. Bedane Copcit mbek Nordok. Beda atau podo? Beda. Kalau Nordok itu lebih sifatnya asam. Kalau Copcit itu karena hidroksida jadi sifatnya basah. Ngono Mas Yusuf ya. Jadi diwaca ada perbedaannya, sama-sama bahan aktif tembaganya. Oke guys, sedikit saya jelaskan cara menanggulangi tanaman yang kena indikasi moler. Itu ada tanamannya yang moler. Solusinya pertama kita bisa menaikkan pH tanahnya, karena rata-rata tanaman yang terserang jamur itu pH-nya drop. Pinter mundak pinter saya iki melok terus mundak pinter. pH-nya drop, kita naikkan dulu pH-nya dengan memakai kalsium CaCO3. Habis itu baru dispray. Dispray bisa menggunakan bahan aktif tembaga, bisa menggunakan Remazol P. Untuk Remazol ini ada dua ya, Remazol biasa dan ada Remazol P. Untuk bawang merah gunakan Remazol yang ada P-nya. Lakukan 3 hari berturut-turut. Habis itu kita lihat hasilnya. Kalau ada pucuk kuning santai saja. Nanti setelah jamurnya habis, sudah tidak ada, kita bisa memasukkan nutrisi baik dari akar maupun dari daun. Untuk antisipasi ini yang penting, ini serius aku, ini serius. Jadi untuk para petani dengarkan baik-baik. Jika ingin bertahan di pertanian hortikultura khususnya bawang merah, dengarkan ini baik-baik supaya kamu bisa bertahan tanam bawang merah. Ya Mas Yusuf ya. Ben gak dibongkar bedengane. Jadi untuk meminimalisir kegagalan ya. Kalau tidak mau mendengarkan ini silahkan gagal, tidak apa-apa. Trik yang pertama untuk meminimalisir serangan jamur, olah lahan yang benar, itu satu. Yang kedua, benih yang kualitas. Karena jika olahan benar, benih yang kualitas, kita itu bisa terhindar dari serangan baik penyakit maupun hama. Tidak tertutup kemungkinan benih yang kualitas, bedengan yang bagus, olahan yang bagus masih terserang jamur. Iya, tidak tertutup kemungkinan. Tapi jikalau ada serangan, itu gampang untuk diobati. Ya Mas Yusuf ya. Orang kalau sehat itu kena sakit itu gampang untuk diobati. Beda dengan orang yang ambu-ambuen. Kalau kena penyakit susah untuk diobati. Triknya tadi, 1 olah lahan yang benar, 2 benih yang kualitas, yang ketiga tinggikan unsur P dan K saat pemberian pupuk, kecilkan unsur nitrat karena kita sudah dapat nitrat gratis dari alam berupa air hujan. Dan trik yang keempat, kontrol pH-nya, sebari kalsium 3 hari sebelum pupuk.
Jadi kita bisa melakukan 3 hari sebelum pupuk kita sebar kalsium untuk pupuk susulan pertama. Nanti untuk susulan kedua juga seperti itu, 3 hari sebelumnya sebari kalsium tidak apa-apa. Ini untuk pH-nya yang drop, jadi kontrol pH-nya. Kalau pH-nya sudah bagus ya kita tidak usah pakai kalsium, tidak apa-apa. Rata-rata kalau musim hujan itu pH-nya cenderung drop. Pemberian kalsium bisa dilakukan 3 hari loh, tidak apa-apa. Jadi pemberian 3 hari sebelum susulan pertama, 3 hari sebelum susulan kedua, dan 3 hari sebelum susulan terakhir. Jadi ini tujuannya untuk menetralisir supaya tanaman, meminimalisir supaya tanaman kita tidak terserang jamur. Ya Mas Yusuf ya, tanaman sampean nanti sebelum dipupuk 3 hari harus disebari apa? CaCO3. CaCO3. Jadi pH-nya biar netral. Yo, kanggo plamir. Belinya CaCO3 itu di toko bangunan. Toko bangunan sing gak cetha jere metene lo ya. Ini keseluruhan tanaman sudah bagus. Kemarin saya dikasih tahu teman saya katanya ada yang moler. Terus saya kasih 2 tip. Satunya kita spray pakai BA tembaga 3 hari berturut-turut, kita rolling dengan azol, atau tip satunya kita gramason. Yang moler saja. Yang moler saja gramason. Maksudnya di gramason bukan kita di gramason semua, enggak. Tujuannya ini benar karena sudah ada yang pernah aplikasi. Gramason itu herbisida kok dispraykan Mas Gusman. Itu cukup ke yang moler saja. Tujuannya orang yang pernah aplikasi itu juga benar, biar mati dan biar tidak nular jamurnya. Ini dulu pernah dilakukan oleh Sultan Ciko. Kalau saya pribadi belum pernah melakukan. Karena tanaman saya alhamdulillah kalau jamur benar-benar bisa saya minimalisir. Jadi bisa memakai azol di rolling dengan tembaga dan bisa juga memakai gramason. Paling mandi, tapi cukup yang kena saja. Tapi ini bahaya, jangan dilakukan tanpa pendampingan dari ahlinya. Oke, ingat tadi yang bisa meminimalisir jamur, satu, olah lahan yang benar. Olah lahan yang benar itu seperti apa? Ada di konten saya, pemberian TCD, pemberian arang sekam, pemberian dolomit. Ya untuk olah lahan paling bagus kita memakai dolomit. Kalau sudah ada tanamannya kita bisa memakai CaCO3. Untuk dosisnya kapur tanah, dolomit atau kalsium, untuk menaikkan 1 angka dari pH itu membutuhkan 1 hektarnya 2 ton. Tinggal dibagi sendiri. Masa aku sing kon ngijirno. Bisa diijir sendiri, bisa dital sendiri. 1 angka pH dari pH 5 menjadi pengen 6 itu untuk 1 angka itu butuh 2 ton per hektar. Paham? Paham. Olah lahan, benih yang kualitas, 3 hari sebelum pupuk kasih kalsium. Seperti itu lakukan sampai 3 hari. Kalau pemupukan 3 kali, yuk dilakukan pemberian kalsium 3 kali. Cara ini bisa dicoba, nanti hasilnya bisa dilaporkan ke saya. Jadi hasilnya seperti apa? Ini untuk musim hujan. Jadi budidaya bawang merah untuk musim hujan dan musim kemarau itu beda. Jelas beda. Penyakitnya pun beda. Oke guys, mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Besok kita sambung lagi. Pokoknya kita akan sidak lahan dari satu tempat ke tempat lainnya dan akan selalu seperti itu. Dan untuk para viewer Gusman Bojonegoro, kalau tanamannya ada masalah langsung bisa hubungi di kontak saya. Dan yang belum saya jawab sabar, kalau ada di lingkungan Bojonegoro langsung Sherlock, insya Allah nanti saya akan datang bersama Mas Yusuf gratis tanpa dipungut biaya. Sherlock tak parani. Piye? Sherlock tak parani. Sherlock tak parani. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mas Yusuf Wijayanto. Cek kudu lali ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Ting.